Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat Natal dan selamat menyongsong tahun yang baru di bulan Januari 2023. Saudara, pada kesempatan ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk kembali kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Masih sekitar Natal, saudara sekalian. Saya akan mengajak kita bersama-sama membuka Alkitab di dalam Injil Lukas pasal yang kedua. Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Sebelum kita membaca bagian ini, kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan, di awal dari tahun 2023 ini kami boleh kembali membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami berdoa Tuhan, kami memohon Tuhan tolong kami, berkati supaya firman yang akan kami baca dan renungkan bersama hari ini akan menguatkan kami, akan meneguhkan iman kami dan pengharapan kami di tahun yang baru 2023. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai dengan 11, demikian bunyi firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu katanya malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepada kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Saudara dikasihi oleh Tuhan, pesan Natal di tahun 2022 sangat kuat sekali saya rasakan, saudara, yaitu jangan takut. Hari ini kita coba akan melihat, saudaraku, jangan takut yang diucapkan oleh malaikat Tuhan kepada para gembala. Saudara, jangan takut diungkapkan beberapa kali di dalam kitab Perjanjian Baru di seputar kelahiran Tuhan Yesus. Yang pertama, saudara, kepada Yusuf, malaikat Tuhan menjumpai dia di dalam mimpi supaya Yusuf jangan takut mengambil Maria untuk menjadi istrinya, katanya, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Kemudian yang kedua, jangan takut disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada Zakaria. Jangan takut, sebab doamu sudah dikabulkan, bahwa dia dan istrinya akan mendapatkan anugerah, yaitu seorang anak laki-laki. Kemudian yang ketiga, saudara, jangan takut disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada Maria, saudara. Kepada Maria, malaikat Tuhan menjumpai dia dan berkata, "Jangan takut, sebab engkau beroleh kasih karunia Allah." Saudara dikasihi oleh Tuhan, yang terakhir, saudara, yang keempat, jangan takut disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada para gembala. Saudara dikasihi oleh Tuhan, jangan takut. Di dalam Lukas pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11 tadi menceritakan tentang para gembala yang pada saat itu sedang menggembalakan ternak kawanan domba mereka di padang, dan mereka sedang menginap di sana pada waktu malam. Saudara, entah mereka sedang menggembalakan kawanan domba milik mereka sendiri, ataukah mereka sedang menggembalakan domba milik orang lain atau majikannya, tetapi yang pasti, saudara, saat itu mereka sedang berada di padang menjaga kawanan ternak mereka. Dan pada waktu malam, saudara, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Berdiri seorang malaikat Tuhan dengan bersinar meliputi mereka. Dan satu hal yang menakjubkan sekali yang belum pernah para gembala itu saksikan. Saudara bisa bayangkan, saudara, ketika saudara di tengah padang ya belantara, saudara, di tengah hutan gelap sekali, saudara, ya, tidak ada sinar apapun,
Mungkin hanya perapian saudara ya, hanya perapian untuk menghangatkan tubuh saudara dan kawanan ternak. Tiba-tiba kemudian datang sosok malaikat menjumpai kita dengan kemuliaan Tuhan, dengan sinar yang begitu luar biasa. Apa yang akan saudara lakukan? Mungkin kalau saya saudara pasti akan lari. Dan mungkin lari saya saudara seolah-olah kita lari. Saya lari begitu cepat, tetapi ternyata lari di tempat karena saking takutnya. Saudara, para gembala pada saat itu mengalami satu pengalaman yang baru pertama kali mereka lihat. Mereka melihat malaikat Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka dikatakan di Alkitab, mereka sangat ketakutan. Sangat ketakutan sekali karena melihat malaikat yang berdiri di samping mereka. Tetapi kemudian saudara, malaikat Tuhan itu di tengah-tengah ketakutan para gembala, malaikat Tuhan itu dengan lembut dia berkata kepada para gembala itu, jangan takut, jangan takut, jangan takut. So di tengah-tengah ketakutan yang melingkupi, yang menguasai para gembala, malaikat itu berkata dengan penuh kasih dan cinta, jangan takut, jangan takut. So malaikat ini bukan hanya berkata jangan takut, tetapi malaikat ini menyampaikan inti daripada berita yang ingin malaikat itu sampaikan kepada mereka. Jangan takut. Sebab apa? Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Sebab ada berita yang begitu agung, ada berita yang begitu besar yang ingin malaikat itu sampaikan kepada para gembala. Bukan berita dari majikannya yang menyampaikan bahwa nanti kalau pulang kita pesta, nanti kalau pulang kamu dapat bayaran yang melimpah, dapat bonus yang melimpah. Tidak. Tetapi kesukaan besar yang disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada para gembala adalah karena hari itu Yesus Kristus Tuhan Sang Juru Selamat lahir di kandang Bethlehem. Alkitab menuliskan hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kesukaan besar inilah ya saudara yang disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada para gembala yang saat itu sedang ketakutan. Ada kesukaan besar, Yesus Kristus lahir Juru Selamat di kota Daud, di kota Bethlehem. Saudara, kesukaan itu bukan hanya untuk para gembala saja, tetapi kesukaan itu adalah untuk seluruh bangsa, seluruh manusia, umat manusia di muka bumi ini. Kesukaan besar itu untuk semua orang. Dan para gembala adalah orang-orang yang memiliki anugerah khusus dari Tuhan, sehingga mereka menerima berita itu yang pertama kali, bahwa Yesus Kristus Juru Selamat Tuhan lahir di kota Daud, di kota Bethlehem. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pesan Natal jelas sekali, jangan takut. Karena saudara, ketakutan sebetulnya adalah musuh utama yang paling ditakuti oleh manusia. Sebab ketakutan bisa mematikan potensi setiap pribadi kita. Ketakutan menghalangi kita untuk kita mengembangkan potensi diri kita. Demikian pula saudara, ketakutan membuat manusia menjadi lemah, manusia menjadi lumpuh, manusia menjadi tidak berinisiatif, manusia menjadi tidak mau berjuang, manusia menjadi tidak berdaya oleh karena ketakutan. Tetapi pesan Natal pada hari ini untuk saudara dan saya, jangan takut. Kepada Yusuf Tuhan berkata, jangan takut. Kepada Zakaria Allah berkata, jangan takut. Kepada Maria Tuhan berkata, jangan takut. Kepada para gembala malaikat itu berkata, jangan takut. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, hai orang-orang yang percaya, jangan takut, jangan takut. Sebab Immanuel, Yesus Kristus Juru Selamat itu telah lahir ke dalam dunia ini. Dan dia adalah Allah yang Immanuel,
Allah yang beserta kita, Allah yang bersama dengan kita, Allah yang selalu bersama-sama dengan kita. Itulah Immanuel. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Pada waktu kita senang, Dia ada bersama dengan kita. Pada waktu kita susah, Dia ada bersama dengan kita. Pada waktu kita sehat, Tuhan bersama dengan kita. Pada waktu kita sakit, Tuhan bersama juga dengan kita. Dia adalah Allah yang Immanuel, tidak pernah meninggalkan kita sedikit pun. Saudara, dalam memasuki tahun 2023, mungkin di antara kita ada rasa takut, khawatir, cemas yang meliputi pikiran kita. Memang saudara, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2023. Tetapi firman Tuhan berkata di momen Natal ini, jangan takut. Tuhan Allah Immanuel menyertai kita. Dan itulah sebabnya saudara, mari kita mantapkan iman kita, mantapkan diri kita untuk kita memasuki tahun 2023. Tuhan berkata kepada saudara dan saya, jangan takut, jangan takut. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Hari ini Immanuel itu sudah lahir. Dan Immanuel itu ada bersama dengan kita, bahkan ada di dalam hati kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena kasih dan anugerah-Mu, pagi ini Tuhan kami boleh belajar merenungkan kebenaran firman. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah menyampaikan pesan Natal kepada kami, juga pesan khusus untuk kami memasuki tahun yang baru di 2023, supaya kami tidak lagi dikuasai oleh ketakutan. Sebab Engkau berfirman baik kepada Yusuf, Zakaria, Maria maupun para gembala, jangan takut, jangan takut. Kami bersyukur Tuhan, Engkau adalah Allah yang Immanuel, Allah yang bersama dengan kami, Allah yang beserta dengan kami, Allah yang beserta bersama-sama dengan kami. Dalam setiap musim kehidupan kami, Tuhan selalu ada untuk kami. Tuhan, kami bersama-sama berdoa hari ini, menyerahkan di tahun 2023, menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya di dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau terus tuntun kami, Engkau terus jaga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekali lagi, selamat Natal, selamat Tahun Baru 2023. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.